Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian dengan dua macam. Pertama, al-hasanat, dan yang kedua as-sayyiat. Allah Subhanahu wa taala sudah ngasih peringatan kepada kita, bahkan dengan janji kepada orang beriman dengan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan di antara mereka lengah lalai, supaya orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi ini beriman sebagaimana kamu beriman kepada Allah. Gak akan rela sepanjang masa, selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasara kepada kita. Menghitobnya kepada Nabi, tapi hitobnya kepada kaum muslimin, mukminin. Tidak akan rela mereka kalau seandainya mereka masih berpegang dan menganut agama yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka baru rela, baru ridho, baru senang sama kita kalau kita sudah mau ikut kepada ajaran mereka tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashabul fadilah, para asatid, para hujjaj, para sesepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, terkhusus kepada Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahim Al-Ustadz Rusmadi beserta segenap pengurus dan jajaran, Al-Mukarram guru kita Al-Ustadz Al-Had Bukhari, Al-Ustadz Oming, Al-Ustadz Umar Dani, Al-Ustadz Bunyani, dan para asatid yang lainnya. Afwan, saya tidak sebutkan satu persatu. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang seluruhnya tanpa terkecuali yang selalu diberkahkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih bangkitkan semangat kita. Allah masih hidupkan hati kita, bahkan cahayakan hati kita untuk selalu siap menggerakkan, mengayunkan langkah menuju masjid atau rumah Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, di mana masih banyak atau di antara teman-teman kita masih banyak yang tidak berkenan hadir memenuhi panggilan Allah ke rumah ini karena sakit,
atau karena ujian, cobaan, musibah yang mereka rasakan, namun Allah tetap memberikan kepada kita ketegaran, kesemangatan untuk meraih ridhonya. Duduk bersimpuh di rumahnya, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dirangkai dengan kajian ayat-ayat Allah. Kita iktikaf, kita duduk di rumahnya untuk mengaji, mengkaji. Mudah-mudahan ini merupakan aset ibadah yang luar biasa di mata Allah, yang bukan sekedar mendapat balasan pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah. Ini juga menjadi wahana kafarah, diampunkannya dosa-dosa kita, bahkan menjadi nilai derajat yang tinggi di sisinya, sehingga apapun yang kita harapkan dan kita inginkan dikabul dan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih ibadah yang kita lakukan diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan para sahabat-sahabat mereka, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa patuh dan taat mengikuti ajaran dan sunnahnya. Mudah-mudahan syafaatnya dapat kita raih nanti di hari kiamat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada segenap hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu Allah Subhanahu wa taala perlihatkan di hadapan kita dari sekian banyak tanda-tanda kebesarannya, yakni memberikan ujian kepada saudara-saudara kita dengan musibah gempa bumi. Sampai dampaknya kita rasakan di kampung kita. Kita merasakan seperti itu aja, Masya Allah udah ketar-ketir, ada rasa takut yang mengancam diri kita. Bagaimana kalau seandainya mereka sendiri yang merasakannya? Subhanallah. Oleh karena itu patut kita renungkan di sini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian dengan dua macam. Pertama al-hasanat, dan yang kedua as-sayyiat. Kalau Allah berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami telah menguji mereka dengan kebaikan dan juga kami menguji mereka dengan keburukan. Al-hasanat ini kebaikan, bisa jadi adalah kenikmatan, kesenangan, harta, kedudukan, jabatan dan lain sebagainya. Was-sayyiat, keburukan apa? Musibah, gagal panen, rasa takut, dikurangi jiwa kita dengan penyakit, dengan mati, ataupun ujian-ujian yang lainnya, dengan kemelaratan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan ujian yang berbentuk sayyiat dari Allah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini ujian la'allahum yarji'un, agar supaya mereka semuanya mau kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jangan mentang-mentang diberikan kenikmatan, kesenangan dan kesuksesan, dia mengatakan bahwasanya Allah sayang kepadanya. Belum tentu. Juga ada orang yang agak sedikit pesimis, diuji terus dengan musibah, diuji terus dengan kesusahan, kesulitan. Dia menyatakan Tuhan benci, Tuhan marah, Tuhan menghinakan.
Padahal belum tentu. Sebab apa? Yang Allah berikan kepada kita, baik kesenangan ataupun kesulitan, baik kenikmatan ataupun musibah, itu merupakan ujian yang berat yang Allah berikan kepada kita semua. Agar supaya kita cerdas. Apa cerdasnya? Kalau dikasih ujian yang berbentuk kesenangan, maka kita wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, kalau kita diuji dengan keburukan atau kesulitan, kesusahan, musibah dan lain sebagainya, maka sikap kita atau kita menyikapi ujian ini dengan penuh kesabaran. Syukur sama sabar ini nggak bisa dipisahkan. Syukur dengan sabar nggak bisa dipisahkan. Ya. Semakin kita bersyukur, semakin kita mengembalikan semua kenikmatan yang Allah berikan, yang notabene adalah ujian, maka akan terus ditambah, bertambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya tidak bersyukur, Allah enggak kurangi, melainkan Allah ambil semua yang diberikan kepada kita sekalian. Na'udzubillah. Bahkan ancaman Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, la azidannakum, janji Allah enggak pernah meleset dan pasti akan dibuktikan. Allah pasti sungguh akan menambahkan nikmatnya. Akan tetapi walain kafartum, sekiranya kalian kufur terhadap nikmatku, kata Allah, Allah enggak kurangi nikmat tersebut sebagai lawan dari tambahan, melainkan ancaman Allah, tunggu azabku amat sangat pedih. Nah, kita menyikapi permasalahan ini apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ngasih peringatan kepada kita, bahkan dengan janji kepada orang beriman dengan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan di antara mereka lengah, lalai, dan tidak membuktikan dari apa yang dijanjikan atau diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Akhirnya dampaknya Allah tegur mereka dengan sesuatu ujian. Ya. Apa ujiannya? Rasa takut, kurang harta, ya. Kemudian dikurangi jiwanya dengan sakit atau dengan kematian, atau gagal atau ketiadaan buahan, gagal panen dan lain sebagainya. Ini ujian dari Allah. Agar supaya apa? Mereka kembali juga sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang tidak mengalami nasib yang dialami oleh mereka juga jangan sombong, jangan berlebihan atau apalagi melampaui batas, sehingga dengan kebanggaan dan kesombongannya dia mengatakan, oh pantas Allah timpakan gempa bumi kepada orang Cianjur. Karena kenapa? Mereka banyak melakukan perbuatan maksiat. Belum tentu. Sebab yang namanya maksiat di Kampung Kupu banyak nggak? Subhanallah. Ya. Memang ini merupakan
merupakan salah satu alasan Allah memberikan cobaan kepada mereka, karena mereka lengah sehingga perintahnya banyak dilalaikan dan larangannya banyak dilaksanakan. Pantas Allah berikan seperti itu. Cuma kembali kepada sesuatu yang namanya musibah, Allah tidak akan berikan musibah ini kecuali kepada mereka yang kuat menerimanya. Allah kasih gempa kepada orang Cianjur karena orang Cianjur Allah tahu kuat dia menerimanya. Coba kalau dikasih sama orang Kupu, sama orang Rawadenok, belum tentu kuat. Itu rahasianya. Ya. Makanya Allah uji masing-masing manusia dengan kadar dan ukurannya yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta, miskin melulu, kurang harta. Kenapa? Dia kuat menerima dan menghadapi kemiskinan. Karena banyak di antara orang yang tidak kuat dikasih ujian miskin. Ada orang diuji dengan penyakit, Allah tahu dia kuat menghadapi ujian penyakit. Karena banyak di sana orang tidak kuat kalau diuji dengan penyakit. Ada yang diuji dengan anak, Allah tahu dia kuat menerima dan menghadapi ujian ketika diuji dengan anak. Sementara banyak di antara mereka yang tidak kuat menghadapi ujian ketika diuji oleh anak. Ada yang diuji dengan istri. Ada yang diuji sama istri. Banyak. Ada pula yang diuji dengan suami. Karena Allah tahu di saat istrinya diuji dengan suami, istrinya kuat menghadapi suaminya. Atau sebaliknya, di saat suami diuji dengan istri, suaminya kuat menghadapi ujian yang diberikan istri kepadanya. Subhanallah. Jadi masing-masing manusia diuji dengan kadar kemampuan iman di dalam menghadapi ujian tersebut. Makanya nggak boleh sinis, nggak boleh dia merasa dirinya benar, sehingga berani mencemooh, mencaci, memaki, bahkan memponis orang tersebut karena dia salah, akhirnya diuji oleh Allah. Contoh, ada orang kemalingan motor. Kata tetangga yang sinis apa? Wajar aja dia mau motornya hilang. Emang usahanya korupsi melulu. Emang usahanya atau dia punya kendaraan itu juga hasil menipu barangkali. Ada yang seperti itu. Padahal apa? Allah tahu dia diuji dengan kehilangan barang tersebut karena dia kuat menghadapinya. Sementara kita belum tentu kuat di dalam menghadapinya. Subhanallah. Makanya tadi ayat yang saya bacakan di dalam sholat subuh, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini Allah dalam Al-Qur'an. Ada sebagian manusia apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apa? Fa akramahu wa na'amahu. Dia diuji dengan dimuliakan, hartanya dibanyakkan, kesenangannya ditingkatkan, kenikmatannya dibanyakan dan lain sebagainya. Kesuksesannya dihadapkan, nikmat, bahagia, senang selama-lamanya. Nggak pernah sakit, nggak pernah kekurangan harta, terus nikmat selama-lamanya. Apa dia bilang? Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Dia bilang, Tuhan lagi emang senang banget sama saya, makanya saya emang nggak dikasih penyakit, makanya saya emang nggak dikasih kesusahan tuh. Dia bilang apa? Rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku,
Tuhanku memang sayang kepadaku, nggak pernah diberikan sesuatu musibah, kesulitan kepadaku. Tuh, ada sebagian manusia. Ya. Ada lagi sebagian menyatakan apa? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun sebagian manusia ada yang menyatakan ketika diuji oleh Allah dengan cara faqadara alaihi rizqahu, dikurang, dipotong sebagian rizkinya, yang tadinya banyak jadi sedikit, yang tadinya ada hilang, ya, itu dibatasi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya sehat sakit, yang tadinya hidup mati misalkan, itu dikurangi oleh Allah, baru dikurangi. Makanya ada orang yang sakit bilangnya apa? Kurang sehat, itu kesehatannya dikurangi. Ya. Orang yang miskin namanya kurang harta, begitu. Dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia bilang ketika diuji oleh Allah dengan dikurangi rizkinya? Fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku sedang menghinakan. Padahal belum tentu mereka yang tidak dikasih ujian, kesusahan itu memang Allah lagi senang kepadanya, belum tentu. Dan juga belum tentu orang yang dikasih kesulitan itu karena Allah murka dan marah kepadanya, belum tentu. Enggak ubahnya mereka yang sedang dirundung musibah gempa bumi di sana itu Allah benci kepadanya, belum tentu. Atau kita yang tidak dikasih musibah apa-apa di sini Allah senang dan sayang kepada kita, belum tentu. Ingat, semuanya itu adalah ujian dari Allah. Asal kita bisa menyikapinya dan tidak lari dari kenyataan senang dan susah. Apa? Kita sikapi ujian kesenangan dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, dan kita sikapi ujian kesulitan dengan terus banyak bersabar. Ya. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Agar supaya apa? Semuanya mereka kembali kepada Allah. Juga di dalam surah Al-Baqarah 155, wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama itu juga. Ya. Beritakan berita gembira kepada mereka orang yang sabar. Itu berita gembira. Kalau ada berita gembira, pasti ada sesuatu yang indah di balik kesabaran kita. Ada sesuatu kenikmatan yang tidak kita ketahui sebelum kita melakukan kesabaran. Yang intinya, endingnya, akhir daripada kesabaran kita ditutup dengan kenikmatan dan kesuksesan. Apa itu berita gembiranya? Berita gembira tatkala mereka dikasih musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah, karena kita sesungguhnya ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita ini nanti akan kembali dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kembali kepadanya. Masya Allah. Oleh karena itu nggak ada daya, nggak ada apa-apa kecuali hanya pertolongan Allah. Ya, dan inilah yang menjadi pegangan kita dan panutan kita yang harus kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang banyak bersyukur tatkala mendapat nikmat, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita sebagai golongan hamba yang banyak sabar tatkala mendapat musibah, sehingga
Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sempurna buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kita yakni tafsir ayat-ayat Allah masih dalam surah Al-Baqarah sampai kepada ayat 75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun. Sadaqallahul azim. Afatatma'una ayyuminu lakum. Ini pertanyaan Allah yang Allah tanyakan kepada kita orang-orang yang beriman. Afatatma'una ayyuminu, apakah kalian masih berharap dengan sungguh-sungguh? Bahasa toma itu apa? Toma, serakah, masih serakah ayyuminu lakum, agar supaya orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi ini beriman sebagaimana kamu beriman kepada Allah. Ini semuanya ya, saya yakin kita aja berharap orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro agar supaya mereka mau beriman kepada Allah. Karena kita sayang kepada mereka dengan perbuatan mereka. Kita ingin menyelamatkan mereka agar supaya nanti kalau mereka beriman kepada Allah bisa mendapat kenikmatan di hari akhirat. Jadi serakahnya begitu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih serakah dan bersungguh-sungguh dengan harap agar supaya orang-orang kafir Makkah pada saat itu semuanya mereka beriman kepada Allah. Makanya sempat Rasul kan ditegur oleh Allah gara-gara dia sibuk berdakwah kepada orang-orang kafir, ternyata orang buta Abdullah ibnu Maktum ya itu dilalaikan dan dicuekan. Turunlah ayat abasa wa tawalla. Ya, engkau telah bersikap abus, masam, wa tawalla, dan engkau bersifat cuek, tidak peduli. Allah ditegur. Kenapa? Karena masih berharap keimanan orang-orang kafir yang belum beriman kepada Allah. Sementara ada orang yang buta kepengen belajar agama kepada Rasul, itu dicuekkan oleh Rasul. Maka Rasul pernah ditegur oleh Allah.
Dalam bahasa kasarnya, ngapain susah-susah mengharap mereka yang belum pasti mau beriman kepada Allah. Tuh bahasa kasarnya begitu. Ini aja satu yang harus dipertahankan. Selamatkan satu yang nanti insya Allah bisa menjadi cikal bakal berimannya keturunan dan dzurriyyah mereka. Sementara yang lain-lainnya belum tentu bisa diharapkan beriman kepada Allah. Ini kadang-kala korelasinya kepada kita sekalian. Kita aja masih serakah kepada sesuatu urusan dunia. Sementara yang satu aja belum diapa-apain, belum diselesaikan, masih nyari yang lainnya. Manfaatkan aja dulu satu itu. Kalau udah boleh cari yang lain. Udah satu pengen dua, udah dua pengen tiga, udah tiga pengen empat. Apaan Bu empat? Subhanallah. Ya. Ai atarjuna ya ma'syarul mu'minin ay yuslimal yahud wa yadkhulu fi dinikum. Apakah kalian masih berharap, wahai segenap orang-orang beriman, ayyuslima, agar supaya orang-orang Yahudi itu Islam, wa yadkhulu fi dinikum, dan mereka mau masuk ke dalam agama kalian? Ini harapan kita memang seperti itu. Harapan kita seperti itu. Mereka juga berharap, bahkan harapan mereka ancamannya berat. Kalau mereka berharap kita masuk ke dalam agamanya dengan ancaman keras sampai sekarang, walan tardo, bahasa Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum. Nggak akan rela sepanjang masa, selama-lamanya orang Yahudi dan orang Nasor kepada kita. Menghitobnya kepada Nabi, tapi hitobnya kepada kaum muslimin, mukminin. Tidak akan rela mereka kalau seandainya mereka masih berpegang dan menganut agama yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka baru rela, baru ridho, baru senang sama kita kalau kita sudah mau ikut kepada ajaran mereka tuh. Kalau kita mau enggak seperti itu, kita hanya sayang kepada mereka, takut nanti di akhirat mereka mendapatkan azab yang sangat pedih karena ajaran yang mereka lakukan dan laksanakan di dunia itu tidak benar. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Padahal sebagian di antara mereka yasma'una kalam Allah, sudah mendengar dan mengetahui firman Allah. Ai wal hal, yang pasti, qad kana ta'ifatun, sungguh sebagian firqah atau golongan, min ahbarihim, dari rahib-rahib mereka, dari pendeta-pendeta mereka, wa ulamaihim, dan ulama-ulama mereka, yatluna kitaballah, mereka sudah membaca dan mengetahui kitab-kitab Allah, wa yasma'unahu bayyinan jaliyan, dan mereka sudah mendengar dengan kejelasan yang sangat jelas dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Orang Yahudi dengan kitabnya Taurat, orang Nasara dengan kitabnya Injil, udah tahu, udah mendengar, dan udah dibacakan, dan udah memahami apa isi dari kandungan kitab Taurat dan kitab Injil. Namun apa yang terjadi? Summa
yuharrifunahu mim ba'di ma aqalu. Kemudian mereka yuharrifunahu, merubah, mengganti, mim ba'di ma aqalu, setelah sesuatu itu mereka ketahui, diganti. Yang benar jadi salah, yang ada itu dicoret gitu. Yang tidak seirama dan tidak disenangi oleh mereka diganti dengan yang mereka sukai. Itu kebiasaan mereka. Dan salah satu yang jelas yang mereka sudah rubah dan sudah ganti dan sudah mereka hilangkan apa? Na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat, ciri-ciri yang Allah sebutkan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil tentang kebenaran, kenabian, kerasulan Nabi Muhammad, itu sengaja mereka hapus di dalam kitab mereka. Tuh, udah jelas itu. Ya. Sifat-sifat yang menjelaskan tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad yang memang udah ditulis oleh Allah di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil, itu yuharrifunahu, mereka hapus, mereka ganti. Tuh. Ini yang menjadi halangan kita. Mungkinkah mereka mau beriman kepada agama yang kita anut? Padahal mereka udah tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, tapi mereka lari dari kebenaran. Masya Allah. Ayyughayyiruna ayatit Taurat. Orang-orang Yahudi itu merubah ayat-ayat Taurat bitabdil awit takwil, dengan menggantinya atau dengan mentafsirkan menurut penafsiran mereka sendiri. Mim ba'di ma fahimuhu, setelah itu mereka memahaminya, wadobatuhu bi'ukulihim, dan setelah mereka memastikan dan menyepakati dengan akal mereka. Masya Allah. Sayang banget, udah beriman tapi justru malah dirusak keimanannya dengan mempercayai sesuatu yang mereka rubah itu adalah sebenar-benar keputusan, padahal yang mereka terima itu datangnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anehnya, wahum ya'lamun, mereka mengetahui itu semua. Nah, ibarat dosa, Pak, ibarat dosa yang dilakukan seseorang hamba, di mana dia tahu dan dia paham, apalagi dikerjakan dengan sengaja, itu balasannya lebih berat dibandingkan dengan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dengan latar belakangnya tidak tahu, gitu. Artinya apa? Mereka udah memahami kebenaran bahwasanya Nabi Muhammad akan lahir, akan hadir, dan akan menjadi penutup para nabi. Justru itu kebenaran yang mereka udah tahu, udah ketahui, dihapus. Nah, ini adalah kabair, ini adalah dosa besar. Nah, dosa kesalahan yang mereka lakukan karena mereka udah mengetahui, apalagi dikerjakan dengan sengaja, itu balasannya lebih berat dibandingkan dengan dosa yang dilakukan seorang hamba dengan latar belakangnya tidak tahu, au bijahalatin, dengan kejahilan atau kebodohan. Gak ubahnya begini, kita punya anak dua, yang kecil sama yang gede. Kalau kita ukur-ukur, yang lebih paham itu yang gede apa yang kecil? Yang gede kan? Nah, ini buktinya apa? Ketika anak yang besar melakukan perbuatan salah, tentunya peringatannya, omelannya lebih banyak, lebih berat dibandingkan dengan anak yang masih kecil.
Karena anak kecil melakukan kesalahan itu di luar daripada keilmuannya atau pengetahuannya. Sementara yang udah besar pastinya dia udah lebih paham begitu. Maka azab orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan karena dia udah tahu itu lebih berat. Makanya orang munafik, siapa orang munafik? Orang Islam yang udah ngerti hukum dan memahami syariat Allah, ajaran Allah, tapi sengaja dia menentang dan melawannya, itu dosanya lebih berat daripada orang kafir. Makanya Allah tegaskan tuh, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti tempat nerakanya di mana? Berada di aspal. Aspal apa aspal itu? Paling bawah, paling dasar, diinjak-injak nih. Aspal kita aja tuh di jalanan diinjak-injak, dilindes-lindes. Paling bawah, dikerak. Kerak itu paling dekat dengan api. Sementara orang kafir ada di atasnya. Subhanallah. Nerakanya orang kafir berada di atas neraka orang-orang munafik. Kenapa? Barangkali jawabannya orang kafir ketika melakukan dosa dan maksiat karena di luar pengetahuan dan keilmuannya. Sementara orang munafik melakukan perbuatan dosa, dasarnya dia udah tahu dosa itu harus ditinggalkan, malah dikerjakan. Nah, mau jadi orang munafik apa orang kafir? Baikan mana, orang munafik apa orang kafir? Sama aja. Masya Allah. Ya, begitu. Ini kesalahan mereka. Ya. Udah tahu mereka, tapi annahum yartakibuna jarimatan, annahum yukhalifunahu ala basiratin la an khata'in aw nisyan. Mereka sesungguhnya melakukan dosa, sesungguhnya mereka menentangnya atas dasar hati dan pengetahuan mereka, la an khata'in, bukan karena mereka melakukan dosa didasari dengan kesalahan atau karena lupa atau tidak sengaja. Justru sengaja itu mereka udah tahu, ya, malah dikerjakan. Ini salah satu alasan sulit bagi kita untuk mengajak mereka ke jalan yang lurus, karena hati mereka udah tertutup dan sudah ditutup. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ini kata orang Yahudi nih, karena mereka sebenarnya orang munafik juga. Awalnya benar-benar berpegang teguh dengan ajaran yang benar, malah menyelisihi ajaran Allah. Ini orang munafik sebenarnya. Maka dibahasakan oleh Allah, orang Yahudi itu yang tahu kebenaran kitab yang mereka sudah rubah, ya. Idza laqul ladzina amanu, kalau mereka bertemu bersama orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami beriman kepada kamu. Tuh, kalau kumpul bertemu bersama sejawat orang beriman, mereka bilang amanna, kami beriman. Tuh. Kan orang munafik mah mukanya berapa? 2. Ya. Orang munafik itu mukanya 2, begitu. Maka idza ijtama'u bi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka berkumpul bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalal munafiqun, berkatalah orang-orang munafik minal yahud, dari golongan orang-orang Yahudi tadi, ya, amanna, kami beriman, bi annakum alal haq, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran atau berada dalam kebenaran. Wa anna Muhammadan huwa ar-rasul al-mubasysyiru bih,
Dan sesungguhnya kami percaya Nabi Muhammad itu adalah seorang Rasul yang membawa kebenaran atau membawa berita benar, yang benar adalah agama Islam. Itu kata orang munafik dari golongan orang-orang Yahudi. Akan tetapi hadirin hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, wa idza khala ba'duhum ila ba'din wa idza infarada wahtala ba'duhum bi ba'din. Apabila mereka sudah berpisah dari golongan orang beriman, sudah menyendiri, sudah berkumpul bersama kolega mereka masing-masing, ba'duhum bi ba'din, qalu, mereka berkata, atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Ya. Kalau mereka berkumpul sama orang-orang beriman, mereka bilang, kami beriman. Kamu berada di dalam kebenaran, agama kamu benar. Ya. Rasul Nabi Muhammad itu sebagai pembawa berita gembira dari kebenaran itu. Tapi tatkala mereka sudah berpisah dari orang beriman, kumpul dengan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, atukhbiruna ashaba Muhammadin bima bayyanallahu lakum fit Taurat. Mereka udah tahu kan semuanya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kebenaran yang ada di dalam Taurat, sehingga mereka berkata dan berbicara kepada sebagian yang lainnya, kenapa kamu bicarakan ini? Kenapa kamu sampaikan ini kepada ashab Muhammad, kepada sahabat-sahabat Nabi, bima bayyanallahu lakum fit Taurat, sebagaimana telah Allah jelaskan kebenaran ini di dalam kitab Taurat. Jadi kepengen orang Yahudi kalau ketemu sama orang beriman jangan ngomong beriman begitu. Karena kalau seandainya memang kamu berbicara iman di hadapan mereka dan mengakui Nabi Muhammad sebagai pembawa berita gembira dari kebenaran itu, maka seakan-akan kamu membuka apa-apa yang udah dijelaskan Allah yang benar di dalam kitab Taurat. Padahal itu yang benar oleh mereka sudah diapain? Dihapus begitu. Tuh. Bahasa kasarnya mereka menyesali pengakuan mereka beriman di hadapan orang-orang beriman. Liyuhajjukum bihi inda rabbikum, agar supaya ini menjadi perdebatan dan alasan mereka atau orang beriman atas kamu, atau nanti inilah yang menjadi serangan orang-orang beriman terhadap kamu fil akhirah, nanti di hari akhirat. Kenapa mereka berdebat? Karena kamu meninggalkan dan tidak mau mengikut kepada Rasul yang benar dan tidak mau mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afala ta'qilun. Mereka sampai bilang kepada kolega-koleganya, apakah kamu enggak berpikir? Bodoh kamu gitu. Kenapa kamu ngaku beriman di hadapan mereka? Tuh kata mereka. Masya Allah. Makanya sulit bagi kita. Kalaupun kita berharap mereka beriman kepada Allah, kayaknya kecil, tipis kemungkinan mereka mau kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalaisa lakum uqulun tamna'ukum min antuhaddisunahum bima yakunu lahum fihi hujjatun alaikum. Kata pemimpin-pemimpin orang munafik dari golongan orang-orang Yahudi, apakah kalian tidak memiliki akal yang mencegah kalian min dari
kamu berbicara di hadapan orang beriman, bima yakunu lakum, di mana ini akan menjadi sasaran buat kalian atau menjadi hujatan alaikum, serangan buat kalian nanti di hari kiamat. Masya Allah, ibu, bapak, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sedemikian kerasnya orang-orang Yahudi. Padahal sebenarnya kalau mereka berpegang kepada Taurat, mereka berada dalam kebenaran. Mereka berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan tergolong umat Nabi Muhammad yang berpaling dari Al-Quran. Diturunkan kepada kita Al-Quran, diturunkan kepada kita Nabi yang terakhir, maka kita wajib patut mengimani Nabi kita dan mempercayai apa yang diturunkan kepadanya, yakni Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang, atau insya Allah tahun depan mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sudah syuruk, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil yang baik datang dari Allah, buang yang buruk datang dari Syamsul Hadi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan ada kelebihan semata-mata memang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.